Apa itu yang disebut dengan profesional? Profesional itu, guru yang profesional adalah ketika seorang guru memiliki sikap, dia selalu mencintai apa yang dia kerjakan dan mengerjakan apa yang dia cintai. Jadi kalau mau sukses, Anda harus profesional. Profesional itu totalitas, total, nggak setengah-setengah. Cintai apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu cintai. Profesional. Kita lihat ada sebuah hasil penelitian. Studi sosiologi dan manajemen menunjukkan pada tingkat fundamental akar keberhasilan seseorang dalam pekerjaan, dalam berbisnis, dan dalam apapun ditentukan oleh 20% keterampilan. Kompetensi hanya 20% menentukan keberhasilan kita. Kompetensi 20%. Jadi kualifikasi akademik tidak serta-merta sejalan dengan kesuksesan seseorang. Ada seseorang yang, mohon maaf, kualifikasi akademiknya cuma sekolah menengah pertama. SMA-nya juga paket C. Tapi beliau berhasil menjadi seorang menteri dan sukses. Kenapa? Sepanjang jalan dia berproses, mengikuti proses school of life, sekolah kehidupan. Proses school of life-nya itu yang kemudian membentuk dirinya menjadi seorang entrepreneur. Menjadi seorang entrepreneur yang berhasil. Soft skill-nya 20% ditentukan hanya keterampilan. Kompetensi hanya menentukan 20% kesuksesan seseorang. Yang 80% itu apa lagi? Apa yang 80% itu? Soft skill. Soft skill. Karakter, attitude. Dalam bahasa agamanya disebut dengan akhlakul karimah. Soft skill, attitude, karakter, akhlakul karimah. 80% menentukan kesuksesan seseorang. Oleh sebab itu, ini penting. Ada 3 basis orientasi seseorang menjadi guru. Bapak ulangi, ada 3 jenis orientasi seseorang menjadi guru. Dia pilih orientasi yang mana? Yang pertama, ada seorang, Bapak ulangi, ada 3 basis orientasi seseorang menjadi guru. Apakah dia menjadi guru? Apakah dia melaksanakan tugas-tugas mulianya sebagai guru berbasis orientasi pada material, psikologikal, atau spiritual? Ketika seorang guru melaksanakan tugas mulianya, melaksanakan tupoksinya, melaksanakan tugas-tugasnya sebagai guru berbasis orientasi pada material, maka dia menjadi guru pencari nafkah. Titik. Ujung-ujungnya guru ini bisa korupsi. Berbasis orientasi pada material. Yang pertama. Yang kedua, kalau seorang guru melaksanakan tugasnya berbasis orientasi pada psikologikal, maka dia akan menjadi guru pencari jabatan dan kehormatan. Orang kayak gini tiap hari kerjanya renang gaya kata. Sikut kiri, sikut kanan, jejak yang bawah, jilat yang atas. Ya. Pencari jabatan dan kehormatan. Tahun sekian gue mau ngajar beres, tahun sekian gue jadi kepala sekolah, tahun sekian gue mau jadi penilik, tahun sekian gue mau jadi sekretaris kepala dinas. Terus berpikirnya tentang jabatan dan kehormatan. Normal, silakan saja pilih. Tapi orang yang kayak seperti ini, dia terjebak menjadi seorang guru yang berkarakter, pencari jabatan dan kehormatan, renang gaya katak tiap hari. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau saja seorang guru melaksanakan tugasnya berbasis orientasi pada spiritual, maka dia menjadi guru pendidik, pencinta kemanusiaan, dan apa yang dilakukan hanya untuk membuat Allah tersenyum. Buatlah Allah tersenyum dengan apa yang kita lakukan sebagai guru. Jadi kalau ada yang bertanya, apa motif Haji Komar jadi dosen di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah? Saya ingin membuat Allah tersenyum dengan apa yang saya lakukan di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah.
Kemudian ada isyarat. Allah jawab, kalau kau ingin aku tersenyum, buatlah ibumu tersenyum dulu. Jadi seorang guru Indonesia, seorang guru sejati adalah ketika dia selalu memuliakan ibu yang mengandungnya, ibu yang melahirkannya. Itu akhlakul mulia. Ketika seorang guru selalu memuliakan ibu yang melahirkannya, maka dia menjadi seorang yang selalu ingin Allah tersenyum. Sebab Allah tersenyum ketika ibu kita tersenyum. Kalau kau ingin aku tersenyum, kata Allah, buat ibumu tersenyum. Ada cerita seorang anak istighfar puluhan ribu kali dalam salah satu hadis qudsi. Apa jawab Allah? Hei, ibumu buka pintu, baru aku buka pintu. Ibumu dulu. Seru nggak? Jadi luar biasa. Guru yang sejati, guru Indonesia yang sejati adalah ketika dia selalu memuliakan ibu yang mengandungnya, ibu yang melahirkannya. Jadi, ketika seorang guru melaksanakan tugasnya berbasis orientasi pada spiritual, maka dia sesungguhnya menjadi guru pendidik, pencinta kemanusiaan, dan apa yang dilakukan hanya untuk membuat Allah tersenyum. Buatlah Allah tersenyum dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau ada yang bertanya, apa motifnya seorang Haji Komar jadi dosen dan mengajar di universitas, di kampus Universitas Islam Asy-Syafi'iyah? Saya hanya ingin membuat Allah tersenyum dengan apa yang saya lakukan di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Jadi Nona, kalau ditanya, kenapa jadi guru? Aku ingin membuat Allah tersenyum dan memuliakan ibu kandung. Karena Allah ada statement itu. Kalau kau ingin aku tersenyum, buat ibumu tersenyum. Paham? Ada yang bertanya? Jadi, kita garis bawahi. Ketika seorang guru melaksanakan tugasnya berbasis orientasi pada spiritual, maka dia menjadi guru pendidik, pencinta kemanusiaan, dan apa yang dilakukan hanya untuk membuat Allah tersenyum. Buatlah Allah tersenyum dengan apa yang kita lakukan. Kalau ingin membuat Allah tersenyum, kata Allah, ibumu dulu. Ibumu tersenyum, aku tersenyum. Jadi sesungguhnya guru sejati Indonesia adalah dia yang memuliakan ibu kandungnya, ibu yang melahirkannya. Kalau sudah almarhumah, hari Jumat jarah, kirim Fatihah. Kalau yang masih hidup, sambangi. Kalau hari Jumat misalnya, apa seminggu sekali, jarah kan nggak pada waktu udah meninggal, pada waktu hidup di kesenangannya betul. Ibu gado-gado. Duitnya sih kita dari bapak, dari siapa kayak, bukan dari saudara, beliin tuh emak. Ya Allah, syukur-syukur kalau malam Jumat cuci kaki ibu. Malah barokah itu. Pasti belum pernah. Udah pernah bu? Udah. Subhanallah. Asik kan? Malam, siang, apa sore? Malam. Berapa kali? 3 kali. Dalam waktu yang berbeda. Subhanallah. Aziz. Berkah itu.